Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, terlebih jemaat yang di Kaliboto dan Sastra Lumajang. Tentunya juga merasakan apa yang kami rasakan di malam hari ini. Beberapa menit menjelang rekaman ini, tiba-tiba kami dikejutkan dengan adanya gempa. Sambil berlari keluar, kami keluarga, saya memanggil nama Yesus. Tapi puji Tuhan, semuanya dapat berlalu sehingga saat ini kami boleh melaksanakan tugas kami untuk melayani pekerjaan Tuhan pagi ini. Dan kita akan segera awali ibadah kita dengan doa ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu, serta kemurahanmu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, sungguh kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu sungguh luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada Allah lain yang bisa menandingi Engkau. Engkau berkuasa untuk melakukan apa saja Tuhan, termasuk Engkau berkuasa menggoncang bumi Tuhan. Tetapi biarlah Engkau ajar kami Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau, sehingga apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami boleh siap menerimanya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa salah kami, ampuni kelemahan kekurangan kami, ampuni ketidaktaatan dan kesetiaan kami, dan sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau juga layakkan kami, dan kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa pengurapan yang dari Engkau. Kiranya Engkau memberkati ibadah pelayanan kami, sehingga kami boleh pulang dengan berkat-berkat surgawi. Kami serahkan acara ini, ibadah ini dari awal hingga kesudahannya di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan suatu pujian, Kemurahan-Mu.
kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami bersyukur. Terima kasih kepada Engkau, serta kami memuji kebesaran-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyi pujian Setialah, Setialah. Kita bersukacita dalam Tuhan. Pujian mengajar kepada kami untuk kami setia kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa lebih setia kepada Engkau, lebih taat kepada Engkau, lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa inilah saatnya Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau, untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati kami, Kau buka mata telinga hati kami, berikan hati yang fokus akan firman-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Kiranya Engkau berikan pengurapan khusus yang dari Engkau, sehingga apa yang dikatakannya bukan dari hati dan pikirannya sendiri, tetapi semata merupakan ungkapan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Pagi ini kita boleh bertemu kembali di dalam nama Kristus. Kita percaya kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan sudah bangkit, tinggal kita bagaimana respon kita. Hari ini kita bersyukur kalau minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Saya percaya Paskah merupakan momen yang bagus. Di tahun yang 2021 Tuhan sudah bangkit. Dan hari ini ialah jemaat yang ada sholat gratia dimanapun saudara berada. Kita bersyukur masih diperkenankan dapat mendengar sebagian firman Tuhan. Ayo kita respon apa yang Tuhan perintahkan pada pagi ini. Meskipun pada saat melakukan rekaman tadi sudah dibuat oleh Ibu Gembala, terjadi gempa. Saya bersyukur
ibadah ini, kita mendengar ini diawali dengan gempa. Artinya kita diingatkan, manusia itu tidak ada apa-apanya, sekuat apapun, sekaya apapun, tidak ada apa-apanya kalau tidak mengenal Yesus, kalau tidak dekat kepada Yesus, kalau tidak setia kepada Yesus, maka manusia tidak ada apa-apanya. Ya, pagi ini kita mengingat saudara kita yang berada di NTT sana. Banyak anak Tuhan yang saat ini rumahnya diterjang banjir, tanah longsor, ada banyak yang meninggal. Itu menandakan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan terjadi di NTT. Meskipun awal-awalnya manusia mengatakan, saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah ke gereja, tetapi mengapa? Karena banyak saudara saya yang tertimbun tanah meninggal, rumah hancur, tidak ada apa-apanya. Ingat saudara sekalian, jangan kita terus menuduh bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menunjukkan kepada orang luar yang benar bahwa NTT awal dihancurkan, tetapi nanti satu kali saya percaya akan dibangun yang lebih indah. Itu rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kita sama-sama merenungkan. Ya, dengan kebangkitan Tuhan, Tuhan akan mengadakan satu mujizat, sesuatu yang akan terjadi. Bahkan tadi pada gempa kita tidak melihat, tidak merasa, istilahnya tiba-tiba terjadi. Itu juga terjadi di NTT. Sebagaimana saudaraku sekalian, di dalam Matius 28 ayat yang 15, ini perintah Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Saya percaya bahwa anak Tuhan yang di NTT sekarang ini, mereka saat ini merasa susah. Ya. Tapi Tuhan dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya bukanlah kita harus disuruh Tuhan, mana Tuhan masa saya harus ke NTT? Uangnya dari mana? Naik pesawat apa? Bukan. Maksud Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi, bukan hanya duduk di rumah saja, duduk manis. Baca firman, mendengar pujian, bukan itu. Aslinya pergi. Pergilah, kita bergerak. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, ke luar pulau, ke kota mana. Bingungan kita. Kalau di dalam rumah tangga itu masih ada orang yang belum mengenal Tuhan, kita mulai mengatakan, ya Tuhan saya akan pergi. Pergi itu apa? Memenangkan jiwa. Karena kita tahu bahwa di dalam satu rumah tangga atau di dalam satu keluarga besar, belum tentu mereka mengenal Tuhan semua. Mungkin mereka mengenal, hanya sekedar mengenal. Ya, dengan KTP yang palsu. KTP-nya Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Itu yang perlu kita datangi untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dan ada lagi yang hari ini mungkin di dalam keluarga itu mungkin belum mengenal siapa Yesus itu. Kita sama-sama. Ini perintah Tuhan untuk pergilah. Untuk tidak boleh diam, tapi untuk bergerak pada satu yang akan Tuhan perintahkan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu Tuhan adalah tentang kesetiaan.
kesetiaan yang membanggakan, kesetiaan yang mengagumkan, artinya kesetiaan yang benar. Kesetiaan tentunya Tuhan menuntut akan setia. Tadi Bu Jenny katakan setialah, setia sampai mati, sampai Tuhan datang. Tuhan menuntut hari ini agar saudara setia sampai pada akhir zaman. Ya, kalau kita lihat bahwa di dalam apa yang Tuhan perintahkan tadi, memang kita mengenal setia. Saya setia ke gereja, berdoa, mungkin perpuluhan atau begitu. Tapi saudaraku di sini dituntut untuk setia, benar-benar setia dan taat. Dan Tuhan sedang menguji. Saya percaya hari ini rakyat saudara kita di NTT sedang diuji. Mungkin pada waktu yang lalu mereka itu tenang, hidup di dalam alam yang bebas, pemandangan indah di NTT sana dengan pohon-pohon rimbun, dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang bagus. Tapi sekarang sudah longsor. Ini Tuhan sedang menguji ketaatan. Apakah anak Tuhan yang di sana saat ini sedang menderita, sedang tidak punya rumah, kehilangan keluarga, apakah mereka masih setia? Ini yang Tuhan inginkan hari ini, supaya mereka tetap setia dan taat. Di mana kesetiaan itu? Yaitu di sini kita akan lihat ada tiga hal di mana Allah itu menguji Abraham. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 12, ini yang pertama ya. Ujian yang pertama Tuhan memberitakan pada Abraham. Tuhan mengatakan ada 3 ujian yang saya berikan pada kamu. Apakah kamu taat? Apakah kamu tetap setia? Yang pertama di dalam Kejadian 12, coba saya baca yang pertama. Abraham dipanggil Allah, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti diberitakan Tuhan kepadanya. Saudaraku sekalian, Abraham ini di dalam satu tempat dinamakan di Haran. Sudah enak, Abraham sudah enak punya istri cantik, Sarai, punya saudara Lut dan punya anak-anaknya, dan punya kambing, domba, semua banyak, harta banyak, hidupan tenang, aman, tidak susah-susah, semua harta sudah dimiliki. Tetapi inilah yang dia nampakkan bahwa inilah ketaatan yang benar-benar dapat dibanggakan. Ini dapat saudara tiru. Abraham di tempat satunya nyaman, enak, tidak susah-susah, tapi cuma dimiliki. Tapi tiba-tiba Tuhan beritakan. Di sini katakan Tuhan memerintahkan Abraham pergi di tempat yang tidak pernah diketahui. Dengan konsekuensi harus meninggalkan sanak saudara dan tanah leluhurnya untuk mengambil keputusan yang sangat-sangat sulit. Saya tanya kepada saudara kalian, hari ini saudara berada di kota ini, sudah kehidupan mapan, usaha banyak, dan pengajaran banyak, tenang, tidak ada keterusan. Tapi Tuhan perintahkan, pergilah kamu ke suatu tempat yang nanti akan kutunjukkan. Saudara itu akan bertanya, sebagai manusia biasa, saudara akan,
kemana? Tetapi Abraham adalah hamba yang taat. Karena yang memerintahkan Tuhan, pergilah kamu. Padahal tidak tahu ke tempatnya bagaimana, nanti saya makan apa, tidak tahu. Tapi Abraham langsung berangkat. Dia bersama Lot dan bersama istrinya. Dengan semua binatang peliharaan hartanya dibawa semua. Saudaraku sekalian, ini keputusan yang sulit, di mana Abraham saat itu sudah menduduki tempat yang enak, tempat umpamanya saya di Malang ini yang jauh dari gempa, jauh dari banjir, apa enak. Tiba-tiba itu berkatakan, pergilah kamu ke satu tempat. Saudara akan bertanya, antara daging dan hati ini akan bertanya, benar Tuhan, kemana saya? Apa di sana lebih enak dari sini? Pasti saudara mengatakan, apa di sana lebih enak dari yang di sekarang ini? Seperti bangsa Israel, diperintahkan keluar dari perbudakan dari Mesir. Dia jangan ngomel, enak di Mesir Tuhan daripada saya padang gurun. Itu manusia, saudara, dari seperti itu. Perintah Tuhan ini sangat-sangat memang Abraham taat, karena dia Abraham adalah hamba yang taat, yang mengatakan Tuhan maka saya menurut. Dia melihat bahwa ada satu tempat yang nanti akan Tuhan berikan. Tadi dikatakan di sini tadi. Nah, tadi katakan, pergilah Abraham seperti yang firman Tuhan padanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham pada waktu berumur 75 tahun. Seperti yang di umur saya 17 diperintahkan. Tapi tujuannya belum ditentukan. Tetapi Tuhan mengatakan di sini bahwa apa yang Tuhan perintahkan hari ini itu merupakan satu tantangan bagi kita sekalian, bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu adalah satu yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Tapi jangan dikatakan bahwa Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak-anaknya dan saudaranya, segala harta benda yang didapat mereka di Pulau Amerika, di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Harus berangkat ke tanah Kanaan. Abraham tidak tahu Kanaan itu bagaimana. Apakah di sana itu ada tanah yang subur, ada pemandangannya indah, ada hiburan apa-apa, enggak tahu, tapi dia berangkat. Katakan Abraham menuju negeri itu, dan Tuhan mengatakan bahwa di sanalah engkau akan mendapatkan satu apa yang saya perintahkan. Ini yang pertama, ketaatan. Abraham diuji. Tuhan setelah Abraham berangkat bersama Sarai dan Lot, Abraham mengatakan, mungkin Sarai bertanya atau Lot bertanya, mengapa Abraham? Kok tiba-tiba saya sudah nyaman di sini harus pindah ke sana? Padahal pada waktu itu Abraham belum punya anak. Abraham umur 75 tahun. Sarainya masih umur 50. Perbedaan 25 tahun. Saudaraku sekalian, kita lihat bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Tetapi Abraham adalah hamba yang taat. Tuhan perintahkan yang pertama, berangkat. Dan Tuhan senang. Karena Abraham sudah lolos dari ujian pertama untuk taat yang pertama. Begitu Abraham sudah sampai tanah Kanaan, maka di situ Abraham mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-6 tadi katakan Abraham berjalan melalui negeri itu sampai suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin timur. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Aku akan memberikan pada keturunanmu. Tentunya Abraham juga tertawa. Saya belum punya anak kok diberikan keturunan. Tetapi Abraham taat. Saudara, mampukah saudara menerima berita Tuhan seperti ini? Berangkat. Kita harus belajar. Firman Tuhan ini indah pada saat ini. Indah. Harus kalau Tuhan mengatakan berangkat, pergi, ya kita laksanakan. Itu ujian pertama. Sekarang kita akan menginjak pada ujian yang kedua, ya. Kedua. Ujian yang kedua ini katakan di dalam Kejadian 17 ayat 23. Ayat yang ke-10 dulu saya baca, ya, maaf. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham untuk tinggal di situ bersama orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi. Dan Abraham pada waktu itu melihat sebelum terjadi kelaparan di Mesir. Tuhan memerintahkan tadi di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-23. 17 ayat yang ke-23. Tuhan memerintahkan membuat perjanjian dengan Abraham, memberikan syarat yang mutlak, tidak boleh dibantah. Ini ujian yang kedua. Apakah Abraham taat? Ya. Dikatakan sini Tuhan memberikan syarat mutlak, tidak dapat ditawar. Abraham harus ya 23 tadi dikatakan setelah Abraham memanggil harus mengerahkan. Di sini memberikan tawaran mutlak untuk memotong kulit khatam. Artinya sunnah. Ayat yang 12, Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang diberi dari uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatam mereka pada hari juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Saudara-saudara sekalian, inilah awal orang yang saat ini katakan bersunat. Tuhan memerintahkan pada Abraham, karena Abraham punya anak dengan bundinya itu, untuk punya anak seperti namanya Ismail yang sekarang menjadi saudara ini. Mereka bersunat. Tapi ingat, Abraham Tuhan tidak memerintahkan Abraham untuk bersunat pada Ishak, anak itu. Karena kita lihat pada waktu itu di rumahnya ada orang yang budak dibeli dengan uang juga disunat. Tapi di dalam ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatamnya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatamnya. Oleh sebab ini, inilah yang dibuat oleh saudara kita, bahwa anak-anak dari suku Kedar yang saat itu kita kalau sudah umur 13 harus disunat. Tetapi di sini katakan bahwa di dalam Kejadian 17 ayat 19 kita lihat 17 ayat yang ke-19 ya, coba saya. Kejadian 17. Pada waktu itu Tuhan memberitakan Abraham, anakmu juga
termasuk Ismail harus jujur. Pada waktu Abraham belum punya anak Ishak, dia mengatakan, Tuhan, andai kata Ismail diperkenankan menghadap padamu, tentunya aku bahagia. Tetapi di dalam ayat 19 Tuhan mengatakan di sini, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Abraham ini bertanya-tanya, saya belum punya anak Ishak, tapi kok Tuhan mengatakan Ishak? Kenapa kok enggak Ismail yang sudah ada ini umur 13? Tuhan itu panjang sabar. Tuhan tidak membedakan antara Ismail, tapi di sini katakan ayat yang 20 tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu, dia akan kuberkati, kau buat beranak cucu dan sang banyak, dia akan memperanakan 12 raja, aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjian itu akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Inilah yang menjadi tanda bahwa Ishak itu adalah orang yang ditunjuk untuk mewarisi kerajaan. Jadi itu yang perlu saya katakan. Abraham taat. Tentunya dia tidak punya anak, tapi dia punya anak dengan Hagar ini, tidak Ismail. Maka Tuhan, daripada saya Ishak belum lahir, lebih baik Ismail ini boleh menghadap orang Tuhan. Tidak. Itulah sampai hari ini kita boleh berbangga karena kita sudah ditentukan melalui Ishak yang akan mewarisi kerajaan Allah. Itu yang penting, itu perjanjian yang kedua. Tetapi Abraham taat karena Tuhan yang memerintahkan, maka dia taat. Kalau sekarang sudah kedua, tentunya Tuhan akan menguji sekali lagi. Ini ujian yang paling sangat-sangat berat. Karena di sini katakan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9 ini dikatakan Tuhan menguji Abraham, yaitu untuk mendirikan mezbah di satu tempat di mana dia harus mempersembahkan anak. Ini yang sebenarnya katakan, sampailah mereka ke tempat yang katakan Allah kepada yang lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, dikatnya Ishak anak itu, dan diletakkan di mezbah di atas kayu api. Pada waktu yang ketiga ini Tuhan memerintahkan kepada Abraham, pergilah kamu ke gunung. Pergilah kamu ke gunung Moria. Bawa Ishak, pada waktu Ishak sudah lahir, bawa Ishak dan satu keledai dengan kayu-kayu dan parang. Untuk ketiga kalinya Abraham tidak membantah. Dia bahkan mengatakan, baik Tuhan, saya berangkat. Dipanggil budaknya, tolong kamu bawa persiapan kuda, kayu, dan tali, dan api, dan parang. Budaknya mengatakan, kemana? Sudah berangkat ayo. Anaknya diajak, Ishak diajak. Dituntun dekat bukit. Setelah hampir dekat bukit, budaknya itu tinggal dengan kudanya. Abraham dengan Ishak naik ke atas. Anaknya mati Ishak mengatakan, Bapak, kayu sudah ada, parang sudah ada. Mana dombanya yang akan sembelih? Tuhan akan menyediakan. Langsung anaknya diangkat, diikat di atas tumpukan batu, dikasih kayu. Tanpa tanpa menunggu waktu, Abraham mengambil parangnya. Pada waktu akan
tepatkan kepada Iska. Malaikat Tuhan tangan, stop Abraham, jangan teruskan. Aku sudah menguji engkau. Itu ada domba yang tersembunyi, ambil dan itu menjadi korban bakaran. Saudaraku sekalian, ini perintah yang sangat berat. Padahal Abraham pada waktu itu umur hampir 100 tahun, dia baru punya anak Iska. Tetapi apa yang diberitakan, dijanjikan Tuhan pada Abraham, ternyata betul teruji. Ingat saudara-saudara, janji Tuhan ini tidak pernah meleset. Biarpun umurnya Abraham sudah tua, Sarai sudah tua, tetapi Abraham tetap apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham tetap hidup. Saudara-saudara, ini yang menjadikan sesuatu anak yang dinantikan selama 25 tahun harus dipersembahkan menjadi korban bakaran. Abraham menaati. Langsung Abraham mengatakan, Bapak, aku menuruti apa yang kau perintahkan. Saudaraku sekalian, saat ini apa yang dilakukan Abraham itu mustahil bagi saudara dan saya. Mampukah saudara mempunyai taatan yang seperti ini? Tuhan macam berkata, ketaatan Abraham sehingga Tuhan menggantikan dengan seekor domba sebagai korban bakaran. Saudara, saya tanya kepada saudara sekalian, mampukah saudara ikut seperti Abraham? Kesetiaannya yang sangat luar biasa. Tidak ada yang satu pun dapat menandingi. Hari ini, ayo kita sidang Tuhan. Beranikah saudara mengambil keputusan untuk mengambil risiko, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan hak kita, siap menghadapi rintangan dan hambatan yang saat ini mendera manusia. Saudara itu sekalian, hari ini saudara dan saya harus berani mengambil itu. Meskipun saat ini saudara mungkin dalam penderitaan. Semuanya saat ini merasakan ada penderitaan. Tidak bisa hidup yang seperti tahun lalu atau seperti yang lalu, tapi semuanya mengalami ini. Mampukah saudara sekalian? Ya begini, siap menghadapi rintangan dan hambatan yang saat ini mendera saudara. Ujian berat yang saat ini terjadi di sekitar kita, baik soal ekonomi, masalah keluarga, masalah kejadian yang mengerikan yang akan terjadi seperti tadi gempa seperti itu yang ada di sekeliling kita. Tapi yang penting hari ini Tuhan menuntut pada kita sekalian untuk selalu taat kepada apa Tuhan. Hal tadi pertama kali saya sudah sampai dalam Matius tadi 28 ayat 15 katakan pergilah ke bumi dengan Tuhan. Beranikah saudara sekalian hari ini? Ketaatan yang Tuhan berikan pada Abraham itu menjadi contoh teladan bagi kita sekalian. Manakala nanti Tuhan memberitakan pada kita, pada saudara, harus berani melangkah. Meskipun hari ini saudara hidup di dalam kenyamanan, tapi kalau Tuhan katakan pergilah, ya saudara kita harus pergi. Artinya bukan harus pergi ke tempat, ada tujuannya Tuhan perintahkan. Karena di satu Tuhan menunjukkan suatu ada yang lebih baik. Mungkin hari ini saudara mengalami penderitaan. Mungkin hari ini saudara menghadapi rintangan hidup, pemutusan buang kerja, kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Ini rintangan. Mampukah saudara untuk tahan? Sidang Tuhan sholat gratia. Saya tidak dapat bertemu dengan saudara bersama lebih. Tetapi hari ini, meskipun saya tidak tahu ketaatan saudara, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, ayo kita jangan main-main. Di saat-saat ini sebentar lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan menyatakan akan kebesarannya, keagungannya.
Mari hari ini kita mulai belajar taat. Meskipun saya tidak kelihatan, tapi Tuhan lihat. Di saat ibadah, di saat jamnya ibadah berada di mana, Tuhan tahu. Oleh sebab itu hari ini ayo kita sama-sama kita mengambil langkah untuk taat seperti apa. Taat yang bagaimana? Yaitu taat yang benar-benar dapat kita banggakan. Ketaatan yang dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain. Tentunya cara bertanya, bagaimana kita dapat taat dan apa syaratnya? Kuncinya untuk taat. Kuncinya yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18 sebagai ayat penutup. Ketaatannya akan teruji, ketaatannya akan wujud asalkan apa ada syaratnya di sini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa. Itu saudara tanya, saya itu berdoa yang bagaimana? Tetap berdoa artinya tetap berdoa terus-menerus meskipun saat ini saudara belum dapat jawaban dari Tuhan. Tetap berdoa terus. Tetap doanya yang bagaimana? Doanya yang benar-benar datang dari hati yang paling dalam. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Saudara-saudara kita yang saat ini tidak mempunyai apa-apa, kita juga berdoa. Ikut semua dengan orang yang lain. Bukan berdoa untuk kepentingan diri, itu egois namanya. Tapi di sini ayat itu katakan tetaplah berdoa. Dan ayat 18 ini katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tetap berdoa dan mengucap syukur. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, setiap kali saya mengirim WA kepada jemaat, saya tidak lupa mengucap syukur. Itu yang penting. Dengan berdoa dan mengucap syukur, maka saudara merupakan orang yang sudah taat. Kalau dengan berdoa itu sampai syukur, maka saya percaya itulah adalah perintah yang Tuhan berikan pada hari ini. Berbahagialah kita sekalian hari ini. Saya tidak dapat meskipun hari ini terjadi sesuatu atas diri saudara, mungkin dalam keluarga ada perpecahan, mungkin di dalam pekerjaan ada pemutusan pekerjaan, mungkin di dalam ekonomi saudara kesulitan. Ayo kita sama-sama tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Itu penting. Yang jelas hari ini firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tetapi ialah ini menjadikan keputusan pada kita. Tuhan telah memberikan pergilah seluruh bumi, jadikan semua bangsa itu berdoa, tetap berdoa dan mengucap syukur yang penting. Hari ini pimpinan Tuhan setelah kita merayakan Paskah, inilah yang saya sampaikan bersuaraan sekalian adalah ketaatan Abraham yang harus kita contohkan. Ya, sesuatu ialah firman Tuhan ini menjadikan kebutuhan rohani kita supaya rohani kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi firman dan kita berdoa dan kita bersyukur. Di nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hari kita akan menyanyikan saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan atas satu tantangan yang diberikan kepada kita. Saudara siap? Saudara siap? Siap. Siap untuk apa? Pergi. Firman Tuhan, perintah Tuhan mengatakan pergilah. Saudara siap untuk pergi? Pergi kemana dulu? Kalau pergi ke mall, oke. Jalan-jalan, siap. Pergilah untuk
memberitakan firman. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini satu tantangan bagi kita semua untuk belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Belajar taat dan setia menurut apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan sambut firman Tuhan ini, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian setia.
Firman Tuhan mengatakan, setialah yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar sebagian firman. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh ujung bumi, jadikan bangsa muridku. Ini perintah yang harus kita ambil alih. Harus kita dengarkan, kita harus taat dan setia. Apa yang Tuhan perintahkan, mari saudaraku sekalian, sidang jemaat dikasih Tuhan. Jangan saudara bersantai, saat ini mulai kita bergerak. Kemana yang Tuhan arahkan, kita perintahkan, kita harus melayani. Dan bersyukur Tuhan, hari ini semuanya sudah terjadi dengan rencana Allah. Kami sudah Tuhan kepimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Meskipun firman-Mu hanya sebagian yang kami sampaikan, kami terima. Itu adalah perkataan Allah yang harus kami ambil tindakan, harus kami ambil langkah. Karena Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah bangkit, maka kami wajib membalas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Soal Gratia di Kalipoto, Saturkol, di Surabaya, dimanapun saudara berada saat ini. Kami berdoa, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah semua usaha-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, di dalam sekolahan, studi, dalam pekerjaan, semuanya diberkati. Asal ada satu syarat, yaitu kita harus setia dan taat. Itu sebab Tuhan, dialah hari ini kami syukur dan firman sudah kami terima. Dan kami percaya Tuhan, semua perkataan tidak akan bohong. Setiap kataan firman Allah, janji Tuhan pasti tepat pada waktunya. Itu sebab Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang kami terima hari ini dapat menjadi remah kebutuhan kami, bertuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami di NTT yang dilanda gempa dan banjir musibah. Engkau masih mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Tuhan sedang menguji mereka. Kami tahu satu kali kelak Tuhan akan membangun yang lebih indah. Tuhan punya rencana indah akan terjadi di bumi NTT itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau memberikan kesehatan, menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan kami, Presiden kami, Joko Widodo, yang sudah memperjuangkan untuk memimpin negeri ini baik. Pakai Tuhan dan kami dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari orang jahat, dijauhkan dari musibah penyakit, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar diakui oleh negara lain. Bangsa yang kita damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai Presiden kami sebagai alat, para menteri, abri dan polisian, semua pejabat-pejabat dari pusat di daerah Tuhan, supaya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan rencana Allah. Tuhan, bahwa nama Tuhan dimuliakan di negeri. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kau berikan penghiburan bagi saudara kami yang ada di sana dilanda gempa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku sekalian, mari kita angkat tangan ke atas. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu pada minggu depan. Amin. Ya Allah.